Perang Badar, Nabi memakamkan beberapa sahabat dan kaum musyrikin. Selesai dimakamkan, lalu dia berkata, "Ya fulan, ya fulan, ya fulan," disebutin satu-satu namanya. Di hadisnya memang fulan, fulan, fulan. Nama nggak penting, gitu kurang lebih. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum? Apakah kalian sudah mendapati apa yang Tuhan kalian janjikan? Tuh ngomong Nabi. Umar, sahabat yang lain kaget. "Ya Rasulullah, engkau bicara sama orang yang mati. Apakah mereka mendengar?" Apa jawab Rasulullah? "Antum lastum bi asma'a minhum." Kalian tidak lebih dengar ketimbang mereka. Ghairu annakum la tash'urun. Cuma kalian tidak merasa. Tapi terkait dengan tema kajian kita, yaitu kematian. Kematian adalah kehendaknya. Dia zat yang maha positif. Oleh karena itu, tak ada kehendaknya, tak ada perbuatannya yang tidak baik. Maka sampai kita pada titik pikiran kematian adalah baik. Karena itu adalah perbuatan dia, zat yang maha baik. Kalau kita sering menyebut, sering mendeteksi hal-hal yang negatif dibahasakan dengan musibah, 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 maka barangkali nanti di rumah kita berpikir ulang. Musibah sesuatu yang berkonotasi negatif. Dari sekian musibah yang luar biasa adalah kematian. Itu yang ada dalam benak kita. Insya Allah lewat usaha mendekatkan diri kepada Allah, kematian bukan musibah. Apa kalau begitu? Kematian tujuan. Ya atau tidak? Bagaimana memposisikan kematian dalam hidup kita sebagai mukmin, sebagai tujuan? Ada di antara kita yang hidupnya tak bertujuan mati? Ada atau tidak? Nggak ada, walaupun jawabnya agak berat. Ya, luar biasa itu. Kematian tujuan. Sejatinya bagi kita-kita yang kalau ditanya pada mau masuk surga apa enggak, pasti mau. Pintu surga apa? Kematian. Bisa masuk surga tanpa kematian. Tuh, oh iya benar kalau gitu. Tujuan surga ya harus lewat kematian. Pertama terkait dengan urusan berkaitan dengan jenazah, alhamdulillah sudah kita lewati, ya, mulai dari sakarat, kemudian meninggal, terus dimandikan sudah, dikafani sudah, disolatkan sudah, lalu dimakamkan. Alhamdulillah. Tema sekarang ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan setelah pemakaman. Maka kemudian seperti tadi sudah disebutkan, yaitu mendoakan dan mentalkinkan. Ini talkin ini yang lumayan sensitif di tengah masyarakat. Bahkan lebih dari itu nanti kita akan ketemu dengan tema judul yang berbunyi Al-a'mal allati tanfa'u lil mayyit. Amalan-amalan yang berguna, amalan kita yang hidup tapi berguna bagi si mayit, bagi si jenazah.
Baik, persingkat waktu kita mulai. Istihbabud du'a lil mayyit ba'dal faragh minad dafni. Istihbab biasa kita temukan di buku, artinya sunnah. Dulu pernah disampaikan sunnah dikemukakan lewat banyak kata dalam fikih. Yang pertama ada nafilah. Nafilah itu artinya tambahan. Sholat sunat itu tambahan buat sholat fardu yang barangkali ada kekurangan. Fikih juga menyebut hal yang sunat dengan kata tatawwu. Tatawwu artinya sukarela. Ibadah-ibadah yang dilakukan secara sukarela, yakni sunnah, dibahasakan dengan tatawwu, tidak wajib. Ini kita ketemu sunnah istihbab namanya. Istihbabud doa, disunahkan berdoa untuk mayit setelah selesai memakamkan. Istihbab dari kata hub. Hub itu cinta. Jadi sunnah di sini cenderung berkonotasi satu perbuatan yang disukai, yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu lagi istilah sunnah pakai kata wazoba. Wazoba artinya perbuatan sunnah yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap sunnah. Yustahabbul istighfar lil mayyit indal faragh min dafnihi wa su'alut tasbit lahu. Disunnahkan beristighfar, memohon ampun buat si mayit ketika selesai memakamkan. Apalagi yang disunnahkan su'alut tasbit, meminta agar si mayit yang barusan habis dimakamin diberikan kekokohan ketika ditanya. Ada informasi mayit dimakamkan, pertanyaan, mati apa hidup? Mati apa hidup? Ayo, ini kayaknya perlu pengalaman. Kali ada yang belum percaya gitu. Yang mati nih badannya doang gitu. Itu hidup dia. Apalagi kemudian nanti kita sampai informasi datang dua malaikat, dia tanya, masa mati ditanya? Itu informasi hidup dia. Oleh karena itu, atas dasar informasi gaib bahwa yang baru saja dimakamkan hidup, lebih dari itu ditanya, kita lewat Allah menghubungkan diri, mohon kepadanya agar saat ditanya nanti dikokohkan terhadap jawaban atas dasar imannya waktu hidup di dunia. Ayo. Jadi informasi berikutnya yang tadi itu tidak mati hidup, yang mati badan. Ruhnya, ruh tidak pernah mati. Mereka masuk neraka. Mati apa hidup? Hidup tuh kayaknya udah pernah nih. Itu boleh melebar sedikit. Allah berfirman, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun.
Jangan kalian mengira mereka yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka yang dibunuh atau terbunuh di jalan Allah itu mati. Jangan dikira. Akan tetapi mereka hidup. Bahkan di sisi Tuhan mereka diberi rizki. Ditutup ayat dengan bahwa mereka di sisi Tuhan mereka diberi rizki. Para mufasir berkesimpulan hidup kayak kita hidup. Dia ketemu dengan saudara-saudaranya yang sudah di satu alam, alam barzakh. Lalu dihubungkan dengan hadis Nabi. Sahabat, kalian tahu nggak siapa di antara umatku yang mati syahid? Sahabat menjawab, yaitu mereka yang mati di medan laga. Lalu Nabi merespon, oh kalau begitu umatku yang mati syahid sedikit, cuma yang di medan laga. Apalagi sekarang medan laganya udah nggak ada, gitu kurang lebih. Apa kata Nabi? Yang sakit perut mati syahid, yang tenggelam syahid, yang melahirkan syahid, yang kebakar syahid, yang tertimpa reruntuhan syahid, yang lagi jalan menuntut ilmu syahid. Syahid semua. Apa substansinya benang merah antara yang satu dan yang lain kemudian disebut sebagai syahid? Syahid secara harfiah artinya menyaksikan, yaitu siapa saja di mana saja si mukmin ketika wafat dia mengucap asyhadu Allah atau la ilaha illallah yang kita bahasakan dengan husnul khotimah, itu syahid. Maka atas dasar ini tidak ada di antara kita yang enggak mati syahid karena membawa iman. Begitu luar biasa bagian dari kasih sayang Allah lewat nabinya. Maka hubungannya dengan ayat tadi, la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Sampai pada titik nggak mati. Maka bahasa lainnya cuma pulang kampung, pindah tempat untuk menuju ke kampung yang sebenarnya, di mana dulu kita berasal, yaitu dari Allah. Masa mau pindah kampung mati? Nggak bisa pulang kampung, ya kan? Iya. Ada hadis Nabi lagi yang begitu gamblang memberi informasi hidup itu dia. Apa kata Nabi? Laula tadafana ba'dukum ba'dha la'ad'ullaha liyuriyaha ma fihi. Kalau saja diantara kalian tidak saling memakamkan satu sama lain, maka akan aku berdoa kepada Allah agar dia mau memperlihatkan kehidupan di kuburan. Gimana? Mau diperlihatkan? Tuh sampai begitu. Kehidupan di kuburan. Maka kegamblangan bahasa hadis tadi terkait dengan kehidupan kuburan, seolah Allah berkata, kalau memang kalian berani dan siap menyaksikan kehidupan di kuburan, aku perlihatkan, kata Allah. Tapi persoalannya sanggup apa enggak? Angkat tangan yang sanggup. Nah, ada yang sanggup. Ada yang sanggup. Itu informasi kuat hidup kita. Bahkan lebih dari itu, ketika diantara saudara kita yang kita cintai, orang tua kah, siapakah, itu sudah kebetulan meninggal, jangan dianggap meninggal.
Jangan ada dia. Sehingga kalau baca bab silaturahim itu sebenarnya bukan sesama yang hidup saja, kepada yang mati juga saat kita berdoa itu bentuk silaturahim. Oke. Sekarang kita lihat sini. Fa'an Utsman qala, dari Utsman radhiyallahu an berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala. Rasulullah selesai memakamkan jenazah, dia berdiri di posisi kepala jenazah, lalu dia berkata, bersabda, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbit fa innahul an yus'al. Mohon ampunlah kalian kepada saudara kalian, maksudnya yang baru saja dimakamkan. Wasalu, dan mintalah kepada Allah agar dia diberikan kemantapan, kekokohan, karena sekarang dia lagi ditanya. Tuh kan informasi gaib namanya. Percaya? Tuh, siapa yang ngasih informasi? Sama WA aja pada percaya. Giliran sama Nabi ragu-ragu. Kan jadinya harus terkoreksi. Yang pertama ditanya, yang kedua lagi ditanya masa mati. Hidup. Ya, nggak ada mati sebenarnya. Orang udah masuk neraka aja masih hidup. Itu. Oke, rawahu Abu Daud wal Hakim wa Shahhah wal Bazzar. Wa qala la yurwa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa min hadzal wajh. Terkait dengan kehidupan alam barzah, terkait dengan pertanyaan terhadap jenazah, itu tak ada hadis lagi kecuali yang ini tadi. Di intinya mohon ampun. Kayak apa fenomena yang kita lihat? Yang kita lihat memang habis memakamkan, atas dasar hadis ini nggak langsung pulang. Dia beristighfar. Istighfar itu doa. Doa sebaiknya diawali dengan kalimat-kalimat thayyibah yang kemudian kita kenal di masyarakat kita namanya tahlil. Itu kalimat thayyibah mengantarkan si pembaca dan semua jamaah yang ikut secara khusyuk, mengantarkan jiwanya, ruhnya dekat kepada Allah. Setelah dekat kepada Allah baru dipanjatkan doa. Emang begitu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walahu tuh walil mu'minina wal mu'minat. Baca terus sudah, baca surat-surat pendek. Ada Al-Ikhlas, ada Muawwidzatain, ada Al-Baqarah 5 ayat pertama, ada ayat kursi, disambung dengan Al-Baqarah terakhir, lillahi ma fis samawati, dan seterusnya. Terus habis itu kalimat thayyibah la ilaha illallah, habis itu subhanallah. Kalimat-kalimat thayyibah itu membumbung tinggi ke atas, mendekat kepada Allah. Itu simbol kita yang baca yang harus dekat lewat pembacaan itu. Dan memang Allah yang kasih tahu, wa ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kalimat thayyibah itu membumbung tinggi, naik ke sisinya, memberi informasi. Kalau lagi pada tahlil gitu khusyuk, jangan tahlil sambil makan kacang, ya dah, nggak usah. Udah dekat baru baca doa. Itu namanya istaghfiru, minta ampun lah. Oke.
Warawa, siapa ini? Rozin an Ali annahu, hadis lain diriwayatkan oleh Ar-Razin dari Ali bin Abi Thalib annahu kana, bahwa Rasulullah dulu idza farigha min dafnil mayyit, setelah selesai memakamkan jenazah, qala Allahumma, ini diantara talqinnya, diantaranya kita udah punya buku talqin disusun secara baik yang sering kita dengar dibaca. Allahumma haza abduk, ya Allah, dia adalah hambamu, nazala bika, datang kepadamu, wa anta khairu manzulin bihi, engkau adalah sebaik-baik tempat datang, faghfir lahu, ampuni dia, wa wasi' madkhalahu, dan luaskan tempat tinggalnya. Tuh. Selesai. Yang berikutnya talqin, hukum talqin ba'da dafni. Makna talqin dulu yang dipahami. Talqin secara harfiah itu membimbing, pengajaran secara syafawi, lisan membimbing. Dalam pengajaran Al-Quran ada metode talqin. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim, gitu talqin. Maka secara khusus dalam fikih, talqin dimaksud mengajarkan adalah kepada jenazah yang memakamkan jenazah pulang 7 langkah, maka datang 2 malaikat, dia akan bertanya, tuh diinformasikan kepada si jenazah. Itu namanya talqin. Nanti kalau ditanya marrabbuka, faqul Allahu rabbi, man nabiyyuka Muhammadun nabi, ma imamuka Al-Qur'anu imami, diajari. Pertanyaan, dia dengar apa enggak? Masih ada yang enggak percaya, masuk sana ke dalam. Itu namanya mensikapi berita gaib. Di antara rukun iman kita, iman kepada yang gaib. Kenapa masih dengar apa enggak ya? Ada bagian saudara-saudara kita, lagi hidup aja diajarin kagak masuk-masuk, apalagi karena udah mati. Dia nggak memposisikan berita ini sebagai berita gaib. Oke, kita teruskan. Nabi bersabda terkait dengan talqin. Apa kata Nabi? Laqinu mautakum, talqinkan mauta, orang yang sudah mati. Paham? Mauta jamak dari mayit. Mayit udah mati apa masih hidup? Mayit udah mati. Oleh karena itu, pada posisi yang meyakini, menganggap bahwa itu memang sudah mati, itu dia yang sudah dimakamkan. Lalu dia berkumpul setelah memakamkan, dibacakan talqin. Itu dia makna standarnya. Problem apa tidak? Tidak apa-apa. Memang Nabi menyebutnya talqinkan mautakum, orang yang sudah mati. Mati dalam artian meminjam pikiran kita bahwa iya memang dia sudah mati, sudah tak ada dalam panggung kehidupan dunia, makanya dikubur, makanya dimakamkan. Terhadap itu saja Nabi bilang lakinu. Baru sisi lain bahwa dia sebenarnya cuma pindah. Itu. Yang kedua, memahami lakinu mautakum,
mentalkinkan orang yang akan mati, yaitu yang sedang sakarat. Tidak ada, dua-duanya betul. Lalu dalam rangka antisipasi dalam tanda petik, yang mana nanti yang betul, dua-duanya dipakai. Dua-duanya bagian dari kandungan hadis itu yang secara benar. Baik saat sakarat, memang itu diajarkan dia. Baru nanti teknis mengajarkannya. Dan makna yang kedua itu yang sudah dimakamkan. Karena memang dia hidup dan kemudian akan datang malaikat ditanya. Sehingga sebelum datang kita udah ajarin. Nanti kalau ditanya, "Marabbuka?" Faqul Allahu Rabbi. Itu diingatkan. Siapa yang mau saya talkinin sekarang? Ada? Istahabba ba'du ahlil ilmi wasyafi'i ayyulaqanal mayyit ba'da dafni. Oke. Sementara para ulama dan Imam Syafi'i itu menganjurkan untuk mentalkinkan mayit setelah dimakamkan, ba'da dafni, setelah dipendam, yakni dimakamkan. Ini memberi informasi, oh iya ada sebagian yang tidak, dan itu fenomenanya. Karena ini disebut sebagian ulama. Lima rawahu Sa'id bin al-Mansur an Rasid bin Sa'din, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id putra Mansur dari seseorang bernama Rashid putra Sa'ad, wa Dumrah Ibnu Habib wa Hakim Ibni Umair qalu, mereka berkata, idza suwiya 'alal mayyiti qabruh, apabila kuburan itu sudah diratakan, selesai dimakamkan maksudnya, wan sarafan nas anhu, orang-orang pada pulang, kanu, mereka dulu yastahibbuna ayyuqala lil mayyit inda qabrih, mereka senang, disunahkan untuk membacakan sesuatu kepada si mayit, buat si mayit, yaitu ngajarin maksudnya dia dikuburnya, ya fulan, wahai fulan bin fulan, itu biasanya. Qul, katakanlah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, 3 kali. Qul ya fulan bin fulan, disebut namanya. Siapa yang mau saya sebut sekarang? Ya, katakanlah la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, 3 kali. Fulan qul rabbi Allah, maksudnya nanti kalau ditanya marabbuka, qul rabbi Allah, madinuka, qul dinil Islam, man nabiyuka, nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu singkat sekali. Sementara yang ada sudah tercetak baik, itu disempurnakan substansinya. Ini dia hadisnya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sampai pada titik bahwa memang nanti ditanya. Terus kita belum mati udah dikasih tahu pertanyaannya apa? Itu bocoran apa bukan? Bocoran. Mau ujian aja pada nyari bocoran, apalagi ujian nasional. Udah dikasih bocoran aja, ada yang nggak bisa jawab, kan terlalu. Semua boleh nyontek, ya, nyontek. Ya, dikit lagi nih. Waqad dzukira hadzal asar zakara hadzal asar al-hafiz talkhis wa sakat. Terkait dengan isi hadis ini disebutkan oleh Imam Hafiz di dalam bukunya At-Talkhis,
lalu dia mengiyakan. Sakat diem itu mengiyakan. Warawat Tabrani min hadis Abi Umamah annahu qala idza mata ahadum min ikhwanikum fasawaitumut turab ala qabri falyakum ahadukum ala ra'si qabri summal yaqul. Apabila salah seorang kalian meninggal, kalian sudah ratakan kuburnya dengan tanah, hendaklah ada di antara kalian yang berdiri di posisi kepala di kuburnya, kemudian dia berkata, ya fulan ibnu fulanah fa innahu yasma'uhu wa la yujib. Ketika yang di atas baca takin lalu memanggil, sesungguhnya dia mendengar, cuma kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu. Habis perang Badar, Nabi memakamkan beberapa sahabat dan kaum musyrikin. Selesai dimakamkan, lalu dia berkata, ya fulan, ya fulan, ya fulan, disebutin satu-satu namanya. Di hadisnya memang fulan, fulan, fulan. Nama nggak penting, gitu kurang lebih. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum? Apakah kalian sudah mendapati apa yang Tuhan kalian janjikan? Tuh ngomong Nabi. Umar, sahabat yang lain kaget. Ya Rasulullah, engkau bicara sama orang yang mati, apakah mereka mendengar? Apa jawab Rasulullah? Antum lastum bi asma'a minhum. Kalian tidak lebih dengar ketimbang mereka. Ghairu annakum la tash'urun. Cuma kalian tidak merasa. Ada hubungannya tadi itu dengan hadis yang pertama dibawakan. Kalau saja kalian satu sama lain tidak saling memakamkan, maka aku perlihatkan. Kata Nabi, aku mohon kepada Allah agar kalian diperlihatkan. Otomatis diperlihatkan, diperdengarkan. Oke. Ya fulan bin fulan fa innahu yaqul arsyidna yarham. Dia menjawab, beri kami bimbingan, mudah-mudahan engkau mendapat rahmat dari Allah. Walakin la tash'urun, cuma kalian tidak merasa. Falyaqul uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Nih yang lagi mentalkin berkata, ingatlah kalimat yang engkau saat itu keluar dari dunia. Maksudnya lagi sakaratul maut, menghembuskan napas terakhir, dia mengucap asyhadu alla, dia mengucap la ilaha illallah, dia mengucap Allahu akbar. Ingat itu, gitu kurang lebih. Syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, selalu kita baca. Wa annaka radita billahi rabba. Ingat, sesungguhnya engkau waktu hidup juga berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama fa inna munkaron wa nakiran ya'khuzu kulla wahidin biyadi sahibi. Maka pada saat itu si malaikat munkar nakir akan menyambut kedatanganmu dengan memegang kedua tanganmu. Dibimbing, diangkat gitu. Wa annaka radita billahi rabba wa yaqul intalik bina ma yuq'iduna inda man lukina hujjata. Ayo berangkat bersama kami, kata munkar dan nakir, di mana engkau nanti akan didudukkan. Faqala rajulun ya Rasulullah. Saat itu seseorang berkata kepada Rasulullah, fa illam ya'rif ummah. Kan biasa kita kalau berdoa menyebut nama lalu bin atau binti. Gimana kalau kita nggak kenal ibunya? Qala yansibuhu ila ummihi Hawa. Ya. Anak Adam, anak Hawa. Kita sebut saja, kita nggak kenal orangnya. Fulan anak Adam, fulan anaknya Hawa. Ini ada anak selain Adam? Nggak ada, semuanya anak Adam. Ada yang ibunya selain Hawa? Nggak ada. Oke.
Nah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, itu yang bisa sama kita dengarkan terkait doa dan talqin. Insya Allah pada berikutnya nanti al-amal allati tanfa' lil mayyit. Ada sisa waktu sedikit, barangkali ada yang mau tanya, mau menambahkan, mau mengurangi juga boleh. Nah, itu dia. Itu Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah tahlilan ini ya, atau juga talqin, tadi secara gamblang Ustaz sudah menerangkan sebenarnya itu memang ada tuntunannya. Nah, masalahnya kadang sekarang ada ustaz-ustaz yang memang nampaknya mendatangkan masalah, seolah ingin pemurnian. Jangan-jangan misalnya dalam yang meninggal itu cuma satu hadis aja, misalnya idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa misalasin gitu. Jadi sedekah jariyatin dan seterusnya yang tiga itu. Jadi yang meninggal itu terputus, hanya tiga itu yang bisa melanjutkan terus tidak terputus, yaitu dengan sedekah jariyah yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ada yang meninggal itu sudah meninggal, dikuburkan, sudah tidak ada kata-kata. Bahkan yang misalnya dikir setelah sholat salah katanya, kalau berjamaah sholat tidak ada tuntunannya gitu. Padahal para ulama pas saya ini juga ada itu tuntunannya dari Nabi itu. Jadi sholat sekarang. Nah, masalahnya begini Ustaz, apakah khususnya saya misalnya mengikuti ulama-ulama yang memang kebiasaan mereka, yang saya percaya ya bahwa hal-hal yang mereka amalkan itu baik dan itu pasti ada tuntunannya. Nah, tapi saya misalnya tidak tahu alasan atau hadisnya, tapi saya percaya bahwa memang mereka itu ada tuntunannya dan ada rujukannya gitu. Nah, apakah sahkah seperti itu? Ya. Itu barangkali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Hasyr ayat 10 Allah informasikan. Tapi sebelum itu bukan soal 3 hari 7 hari, bukan, tapi isinya apa? Isinya doa. Maka baru ke Al-Hasyr ayat 10 Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan seterusnya. Itu sering kita baca doa itu, tapi tidak tahu asbabul wurudnya. Walladzina ja'u min ba'dihim, mereka-mereka yang datang setelah mereka. Ini generasi muhajirin ansor habis meninggal. Nih yang lagi diceritain generasi setelah generasi ansor dan muhajirin. Itulah yang dimaksud walladzina ja'u min ba'dihim. Kenapa? Yaqulun, mereka senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu dia dasarnya. Jangan dilihat 3 harinya, 7 harinya, lihat isinya. Kalau mau beli duren lihat kulit atau lihat isi? Nah, ini enggak ada yang doyan duren ini. Isinya lihat, jangan 2-3-nya. Iya. Itu kan soal teknis berdoa, dekatkan dulu, maka dibaca tahlil, kalimat thayyibah seperti tadi yang digambarkan. Baru setelah ruhani ini dekat, kita meminta sumbangan Pak Lurah, apa dari jauh, kan ke rumahnya dulu, assalamualaikum, gitu, ketemu, ngobrol, baru minta sumbangan. Ya, jadi gitu. Dan hadis Nabi yang tadi dibawakan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas, sadaqah jariyah, waladin soleh, walad
Ini kita walad Adam bukan semua ini. Jangan dikira walad itu cuma inti, anak, cucu, cicit, semua itu anak. Apalagi antara sesama mukmin, saudara apa bukan? Darah. Apalagi doanya tadi yang dicontohkan dalam Al-Qur'an. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil, semuanya. Iya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ayo. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Siapa yang mau saya doain, ayo. Allahumma ighfir lahu. Pak Eman mau tanya? Ibu-ibu ada? Gak ada ya, alhamdulillah ya. Gak ada ya. Baik, Ustaz, ditutup doa Ustaz. Alhamdulillah, diberi kesehatan terus ya. Kita sudahi dengan Al-Fatihah dulu. Mudah-mudahan semua kita husnul khatimah. Ala hadzal niyyah kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina alaihim waladdallin. Kita sudahi dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.